Oke, selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya di sini. Oke, pada pertemuan malam ini saya akan membahas lagi tentang Microsoft Excel, yaitu sebuah fungsi, ya, fungsi sum if. Namun di sini fungsi sum if ini berbeda. Di sini saya akan menggunakan fungsi sum if s, ya. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan fungsi subtotal. Mungkin akan ada lagi fungsi-fungsi lainnya yang akan kita bahas di sini. Oke, pertama kita bahas fungsi if s, ya. Untuk fungsinya itu sum if, ya, itu bertujuan untuk melakukan penjumlahan pada Microsoft Excel. Kalian bisa menggunakan fungsi sum. Nah, jika penjualan tersebut memerlukan sebuah syarat atau kriteria tertentu, maka gunakanlah fungsi sum if. Sayangnya, fungsi sum if hanya menampung satu syarat saja. Lalu, bagaimana jika kalian perlu meletakkan atau melakukan penjumlahan dengan banyak syarat atau kriteria tertentu? Nah, rumus sum if dengan tiga kriteria atau lebih. Untuk melakukan penjumlahan dengan banyak syarat atau multi kriteria, Microsoft Excel menyediakan sebuah fungsi khusus, yakni fungsi sum if s. Fungsi atau rumus sum if s adalah fungsi Excel yang digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan banyak kriteria atau untuk menjumlahkan nilai rank yang memenuhi beberapa syarat tertentu atau satu kondisi atau lebih. Fungsi sum if s Fungsi sum if s termaksud dalam kelompok fungsi math and trig, yaitu matematik dan trigonometri. Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam sebuah rank yang memenuhi banyak syarat atau kriteria tertentu. Oke, nah sekarang kita akan membuat satu contoh untuk rumus sum if s ini. Oke, kita buat baru saja. Di sini kita buat tabel lagi, ya. Di sini nomor. Kemudian di sini toko. Sini ada judul buku. Kemudian harga. Kemudian bulan. Jumlah penjualan. Kemudian total pendapatan. Oke, terlalu kecil ya. Kita besarkan dulu. 24 aja. Oke, rapikan dulu. Oke. Di sini kita buat ini dulu. 1 2 kita tarik sampai 8 aja ya. Kita buat di sini jadi 20. Oke, 22. 24. Oke. Kemudian di sini saya beri nama toko A. 2 juga toko A. Kemudian di sini toko B. Sini toko A. Kita kembali lagi ke toko B dan toko B. Nah, kemudian di judul bukunya kita
kita buat judul buku AA, buku AB, buku AA lagi, kemudian buku AB, kemudian AA kita buat selang-seling aja ya. Nah, kita copy aja. Oke. Ya, kemudian harganya kita buat seling-seling juga. Kita buat 50.000. Kemudian di sini kita buat 60.000. Oke. Copy juga. Kita copy juga. Kita buat selang-seling. Kemudian bulannya juga saya ingin membuatnya bulannya di sini Januari sampai nomor 4. Kemudian di sini adalah Februari. Oke, kita tarik. Oke. Kemudian jumlah penjualannya kita buat di sini 10. Untuk sini 20. Kemudian 15. Kemudian 25. 15. 10. Dan 15. Nah, kemudian totalnya kita di sini 500.000 total ya. Ini kita pakai sum saja. Oke. Seperti rumus kemarin. Ditambah jangan kita buat betul, ditambah dikali sum buka kurung, jangan lupa sama dengan sum dikali 10 kurung. Nah, 500.000. Sekarang kita tarik saja. Oke. Ini ya. Nah, kita ubah ini jadi rupiah. Currency ya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini ya, kalian tarik ininya. Tuh ya. Kita buat currency juga. Oke. Kalau untuk harga memang di kanan ya. Oke, di sini kita center. Oke. Nah, kita akan menuju ke fungsi sum if s. Nah, kita buat ini dulu, kasih warna atau kasih border dulu biar terlihat ada garis atau kelihatan tabel. Oke. Nah, sekarang kita buat di sini satu tabel lagi sama nomor hasil. Ya, sini hasil. Kita buat 4 saja ya. 4 saja, di sini 1, 2, 3, 4. Kita cari 4 saja. Oke. Kita ganti fontnya biar kalian kelihatan. Oke. Center lagi. Nah, hasilnya ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita yang pertama saya akan mencari hasil dari toko A, namun saya ingin mencari atau menjumlahkan hasil dari buku A dan B. Jadi saya akan menghitung jumlah buku yang jumlah buku yang dijual ya, yang sudah dijual, namun dari buku
AB dan dari toko A, ya. Nah, kita lihat di sini sama dengan sum if S, ya. Buka kurung. Yang pertama, kita blok dulu nama tokonya. Berarti ini, kita blok di tokonya. Ya. Kemudian titik koma, ya, jangan lupa titik koma untuk pemisah. Ya. Kemudian ke jumlah penjualannya, ya, ke jumlah penjualan. Sini. Ya. Dan jangan lupa lagi titik koma, petik 2 nama toko yang ingin kalian ambil. Kalau saya adalah toko A. Tanda petik lagi, titik koma, ya, titik koma, kemudian kita ke judul bukunya, ya. Judul bukunya apa? Tadi saya ingin mengambil buku AB, jadi kita seleksi yang namanya judul buku, kita seleksi, kita klik blok. Nah, kemudian judul buku apa yang kita ambil, ya, jangan lupa titik koma dulu, petik buku A B, A B, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut, titik petik, tanda petik, kemudian tutup kurung. Nah, kita enter. Hasilnya 0. Ada yang salah di sini. Tuh, mungkin masih ada yang salah. Nah, kalian bisa cek di bagian ininya. Ya, F4. Bagaimana ketika kita balik ininya? Bagaimana kalau kita balik? Ya. Yang tadi ini yang pertama. Yang kedua, bagian ini adalah jumlah penjualan. Bagaimana ketika kita balik? Ya, kita blok pada ininya dulu. Kemudian baru petik. Maksudnya titik koma, kemudian baru kita blok di toko. Kita coba enter. Nah, hasilnya 3, 5. Ingat ya, jangan sampai kebalik antara ininya. Toko, ya. Di sini adalah, kalian lihat yang biru itu adalah jumlah penjualan. Yang merah adalah toko, ya. Kita coba hitung manual, ya. Kita cari seleksi yang toko A namun yang buku A B. Kita lihat. Toko A, buku AB. Ini. Jumlah penjualannya adalah 20. Kemudian toko A, AB. Jumlah 15. Nah, kita totalkan 20 ditambah 15 sama dengan 35. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, saya akan menghitung dari toko A, namun kita mengambil dari harga. Ya. Harga dari ini, harga dari buku. Kita akan ambil harga di atas 50. Berarti dia menghitung 60.000. Namun di toko A, ya, di toko A. Ya. Sama. Caranya sama dengan sum if S, ya. Buka kurung, kita blok dulu. Apa tadi? Yang pertama, blok jumlah penjualan. Benar? Ya. Blok jumlah penjualan. Kemudian petik 2, titik koma, maksudnya titik koma, kita blok toko, ya, kita blok toko, kemudian titik koma lagi. Nah, kemudian tanda petik, ya, toko A.
karena kita ingin mengambil toko A ya. Pakai huruf besar saja, kita sesuaikan rumusnya dengan ini, toko A. Kemudian tanda titik koma lagi. Titik koma. Nah, sekarang kita ambil dari harga. Ya. Kita ambil dari harga, bukan buku lagi. Kemudian kita blok. Ya. Blok titik koma lagi. Kemudian tanda petik. Lebih dari 50.000. Kemudian tanda petik, tutup kurung. Nah, kita coba enter. Hasilnya 35. Kita hitung sama-sama. Ya, ini adalah jumlah penjualan. Kemudian ini adalah toko. Nah, yang kita ambil adalah toko A dari ini. Ambil toko A. Kemudian dari toko A terdapat harga. Ini, harga ini. Ya, kita baca atau kita hitung. Ya. Kita hitung. Ada berapa jumlah penjualan di harga 50.000? Kita hitung dari toko A. Toko A 50.000, 1 10.000, kemudian toko A 50.000, 25, kemudian sudah, karena kita mengambil dari toko A. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian, nah yang sekarang saya akan mengambil dari bulan. Ya, yang tadi kita pertama itu ambil dari judul buku, kemudian yang kedua kita ambil dari harga, dan yang terakhir kita ambil dari bulan. Bukan yang terakhir ya, masih ada satu lagi setelah ini. Oke, sama saja. Sama dengan sum if. Oh ya, sum if S. Buka kurung. Ya, kita blok lagi jumlah penjualan. Titik koma. Kemudian blok lagi toko. Ya. Nah, sekarang titik koma, petik, kita ambil dari toko B sekarang. Toko B. Nah, tanda petik lagi, titik koma. Nah, sekarang kita ambil dari bulan. Kita blok, tarik. Ya. Titik koma, tanda petik lagi, kita ambil Februari. Nah, kita lihat Februari di sini ya, dari toko B. Toko B ya, Februari. Yang pastinya totalnya pasti 25. Kita lihat. Februari. Titik petik dan tutup kurung. Pasti 25. Nah, betul. Hasilnya adalah 25 ya. Oke. Sekarang kita akan menghitung jumlah dari harga. Ya, dari harga yaitu total pendapatan. Kita hitung dari total pendapatan seperti itu. Ya. Nah, di sini kita tidak menghitung jumlah penjualan lagi, tapi kita menghitung total pendapatan yang akan didapat seperti itu. Nah, sama dengan sum if S. Buka kurung. Nah, kita blok dulu total pendapatan. Total pendapatan kita blok dulu. Ya. Titik koma. Baru kita blok yang namanya judul buku. Ya, judul buku. Kenapa saya blok judul buku? Karena yang kita ambil adalah bukunya. Ya, yang kita ambil adalah dari nama bukunya. Oke. Titik koma, petik buku AB. Kita ambil buku AB ya. Buku AB. Seperti itu. Teman-teman petik titik koma lagi. Nah, di sini kita akan mengambil
dari bulan. Ya, mengambil dari bulan. Nah, kita ngambil bulan Februari lagi, ya. Titik koma, kita ketik Februari. Seperti itu. Nah, ya. Oke. Nah, di sini yang awalnya ini kita enter dulu ya. Kita coba berhasil atau tidak. Oke. Ingat, kalau ada pagar seperti ini bukan berarti jawaban kalian salah atau rumus kalian salah, tapi kolomnya kekecilan seperti itu. Nah, ini masih salah. Ini masih salah. Ya. Kita cek lagi. Nah, di sini lihat. Tadi ada yang saya hapus. Ya. Tadi ada yang saya hapus. Coba kita perbaiki ulang. Ya. Harganya. Oke, kita coba enter lagi. Nah, hasilnya 1.800.000. Ya. Kenapa 1.800.000? Kita coba lihat. Di sini kita ambil dari total pendapatan. Sedangkan ini kita ambil dari judul buku. Judul buku AB apa sih? Berapa harganya pada bulan Februari? Judul buku AB. Kita lihat buku AB. 60.000. Ya, buku AB pada Februari. AB ya, ini ya. 900.000. Kemudian buku AB pada Februari 900.000. Nah, di sini ada dua. Buku AB Februari 900. Buku AB Februari 900. Coba kalian totalkan. 900 ditambah 900 berapa? Ya, hasilnya adalah 1.800.000. Seperti itu. Nah, saya harap kalian bisa memahami ini. Kalau kalian kurang mengerti, boleh kalian tanyakan, ya. Oke, untuk sum if s mungkin sampai sini dulu. Nah, ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, silakan kalian bertanya. Ya, boleh kalian coba di rumah kalian dan kalian pahami. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita ke fungsi sum produk. Nah, fungsi atau rumus sum produk adalah salah satu fungsi pada Microsoft Excel yang digunakan dalam rumus Excel untuk mendapatkan jumlah dari hasil perkalian antara baris-baris yang bersesuaian pada beberapa array atau sekumpulan data. Nah, kalian lihat di sini caranya. Yang pertama, biar lebih jelas, ke bawah. Di sini saya akan membuat data 1 sampai data 4. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama nomor, kemudian data 1, data 2, data 3, dan data 4. 1, 2, kita tarik sampai 5 aja, cukup. Kita besarkan fontnya. Oke. Di sini saya akan memberi nilai 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian di sini akan memberi nilai 1, 2, khusus saya 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Di sini 10, 20, sampai dengan 50. Di sini 100, 200, sampai dengan 500. Atau tidak, kita pakai selang-seling aja. Di sini 100, 200, 100, 200, 100. Oke. Sudah ya. Di sini saya akan tulis jumlah. Oke. Nah, di sini saya made and center biar dia di tengah.
Oh ya, kena halang ini ya. Tidak bisa. Ya, kita geser aja. Oke. Nah, di sini kita ketengahkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita hitung dulu caranya sama dengan sum. Kita jumlahkan dulu totalnya ini. Sama dengan 15. Ya. Nah, kalau kalian tidak mau ngetik untuk rumus sum ya. Kalau kalian tidak mau capek, kalian blok sampai sini, kemudian kalian ke auto sum, ya. Auto sum. Oke, tinggal kalian ke tengahkan. Nah, dapat hasil dari masing-masing jumlah dari data. Oke, di sini saya kasih warna dulu. Oke, kita buat bordernya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencari masing-masing dari data ini. Nah, kita menggunakan sum produk, ya. Sum produk. Kita akan mencari 4 saja. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama, saya akan mencari nilai dari data 1, data 2, data 3, data 4. Yang pertama, rumus pertama yaitu kita lihat sama dengan sum produk buka kurung. Nah, kita blok di sini dari data 1 titik koma, blok lagi di data 2. Nah, sum produk. Nah, sum itu untuk menjumlahkan. Hasilnya 35. Loh, kok 35? Sedangkan di sini 15 tambah 15 harusnya 30. Ya. Nah, begini logikanya. Nah, logikanya seperti ini. Di sini kita lihat mengapa hasilnya 35. Nah, logika dari sum produk seperti ini. Di sini 5 kali 1. Kemudian 4 kali 2. 3 kali 3. 2 kali 4 dan 1 kali 5. Kita coba lihat. Di sini kita hitung dulu. 5 kali 1. Tunggu dulu, kita besarkan fontnya dulu. Kita besarkan fontnya dulu. Oke. 2, 4. Oke, sudah besar. Nah, di sini kita hitung ya 5 kali 1. 5 kali 1 ditambah 4 kali 2. Oke, jangan lupa tutup kurung, buka kurungnya, ya. Ditambah 3 kali 3. 3 kali 3 ditambah 2 kali 4. 2 kali 4 ditambah 1 kali 5. 1 kali 5. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah 35. Nah, logika dari fungsi sum produk ini adalah seperti ini. Ya. Dia menghitung dari data, istilahnya dia menghitung dari 2 kolom ini. 5 dikali 1 ditambah dengan 4 kali 2 ditambah dengan 3 kali 3 ditambah dengan 2 kali 4 dan ditambah 1 kali 5. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami untuk logika dari sum produk, ya. Sebenarnya kalau misalnya menggunakan sum biasa, ya, menggunakan sum biasa, ya, di sini hasilnya akan 30 seperti itu. Ya, kita coba ya, sum biasa ya. Nah,
hasilnya akan 30. Tapi fungsi logika dari sum produk ini sedikit berbeda karena dia mengalihkan setiap masing-masing data seperti itu. Nomor 1 dia mengalihkan 5 kali 1, kemudian ditambah dengan nomor 2 yaitu data 1 dan data 2 seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian dari fungsi, oke ini paham ya, bagaimana biar tidak jadi rumus. Kita biarkan saja, kita hapus saja ya. Oke, nah kemudian rumus kedua yaitu seperti ini, sama dengan sum produk buka kurung. Nah, kita memblok data 1 dan data 2-nya sekaligus. Kita blok. Nah, seperti ini. Ya. Langsung kita tutup kurung. Hasilnya akan 30. Kenapa hasilnya 30? Ada yang bisa jelaskan? Nah, seperti ini. Ya. Sama seperti sum yang saya contohkan tadi. Lihat di sini. Di sini rumus dari sum produk memblok data 1 dan data 2. Dia akan menghitung secara seperti ini. 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 dan ditambah 1. Kemudian dia ditambahkan lagi dengan data 2. Itu ditambahkan lagi dengan data 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan tambah 5. Nah, seperti ini sama dengan ya 5 sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Kemudian ditambahkan lagi dengan data 2 ya, ditambah 1 lagi ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5 seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sama dengan 30 seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian ingin menghitung data semua ini ya bebas, kalian ingin menggunakan sum ya atau menggunakan cara sum produk, tapi masing-masing ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian kita mencari lagi nilai dari data ini ya. Tadi kan ini nih, sekarang ini. Oke. Caranya sama ya, sum produk buka kurung. Nah, sekarang kita blok kedua ini dan kedua ini. Caranya kita blok, kemudian titik koma dan kita blok ini. Hasilnya akan 245.450 ya. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Nah, untuk logika sum produk yang tipe ini kita lihat ya. Nah, di baris ini dan di baris ini dan di baris ini dan baris ini. Kita lihat 5 dikali 10 kemudian ditambah dengan 4 dikali 20 ditambah dengan 3 dikali 30 tambah dengan 2 kali 40. Kita coba ya. Yang pertama kita lihat sama dengan 5 dikali 10. Oke. Kemudian ditambah dengan 4 dikali 20. Kemudian ditambah 3 kali 20. Tiga kali 30 ditambah dengan 2 dikali 40.
dan seterusnya. Oke. Kemudian ditambah lagi dengan data 2 dan data 4. 1 dikali 100. Tambah dengan 2 kali 200. Tambah dengan 3 dikali 100. Tambah dengan 4 dikali 200. Dan yang terakhir ialah ditambah lagi dengan 5 kali 100. Dan hasilnya akan menjadi 2450. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Seperti ini adalah cara penjumlahan dari sum produk seperti itu. Ya. Oke, kita hapus lagi. Nah, dan yang terakhir adalah ini. Nah, yang terakhir. Sama dengan sum produk. Kita blok data 1, titik koma, kita blok data 2 sampai data 3. Kemudian enter. Nah, hasilnya akan value. Kenapa value? Nah, argumen array pada fungsi sum produk tidak memiliki dimensi yang sama. Dimensi array pertama 1 kolom dan 5 baris, sedangkan array kedua memiliki 2 dimensi kolom dan dikali 5 baris, sehingga menghasilkan nilai error atau value. Jadi cara seperti ini dia tidak bisa ya teman-teman. Kenapa? Karena yang seperti saya katakan, ke dalam dimensi array, 1 kolom itu tidak bisa dijumlahkan dengan 2 kolom. Seperti itu. Jadi cara seperti ini tidak bisa. Dia tidak bisa menjumlahkan hanya dengan 1 kolom dibandingkan dengan yang 2 kolom. Maksud saya di sini, dia tidak bisa 1 kolom ini, ya, sistem dimensi array itu tidak bisa. Dalam Excel ya, sum produk ini tidak bisa disandingkan data 1 dengan 1 kolom itu disandingkan dengan data 2 dan data 3 yang memiliki 2 kolom seperti itu. Maka nilainya tidak ada seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kalau misalnya kurang jelas silakan tanyakan ya. Kalau misalnya kalian ingin coba silakan coba di rumah.